If we don't use human DNA now, someone else will. Tears to pieces. Human cloning is illegal. It's coming out. It's not due for months. It's slippery. What was that? Di sebuah dunia di mana sebuah penemuan yang mampu mengubah masa depan umat manusia, dua ilmuwan jenius terobsesi untuk melampaui batas sains, menciptakan sesuatu yang tak seharusnya ada, bukan manusia, bukan pula hewan, tapi sebuah makhluk baru yang unik dan mengerikan. Apa yang awalnya tampak sebagai keajaiban, perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Rasa ingin tahu mereka membuka pintu ke rahasia gelap yang tak bisa ditutup kembali. Inilah kisah tentang ambisi, cinta, dan teror ketika ciptaan menantang ciptaannya. Mereka adalah pasangan ilmuwan yang tak kenal rasa takut. Clive Nicoli, seorang jenius genetika dengan pikiran brilian, namun sering terjebak dalam ambisinya sendiri. Dan Elsa Cash, pasangannya, sama jeniusnya, namun jauh lebih berani dan berbahaya ketika menyangkut batas moral. Bersama-sama mereka menembus dinding larangan sains. Dan dari eksperimen itu, lahirlah sesuatu yang tak terbayangkan. Saat itu Clive dan Elsa berada di laboratorium perusahaan bioteknologi bernama NER. Mereka berhasil membuat organisme hybrid yang kecil. Mereka menamainya Ginger dan Fred. Hasil penyilangan gen beberapa hewan yang aman untuk produksi obat. Mereka melihat potensi komersialnya. Organisme yang tumbuh cepat menghasilkan enzim yang bernilai tinggi. What are you doing? Imprinting. See? Setelah selesai dari laboratorium, lantas mereka menemui John Carrot, pemimpin perusahaan NER. Tentunya untuk melakukan presentasi agar proyek pengembangan genetika mereka disetujui. Di dalam presentasi, Elsa mengungkapkan akan menyelipkan DNA manusia pada proyek selanjutnya. Human beings. Ooh, hold on. Let's not get too far. Keputusan Elsa tersebut dimaksudkan untuk mencari obat untuk penyakit-penyakit ganas yang diderita oleh manusia. Tapi sayangnya, Nyonya John Carrot tidak menyetujui proyek Clive dan Elsa. We are shutting down the splicing facilities. Please. La passion. C'est ça la jeunesse. Muda, cerdas, memiliki ambisi dan obsesi yang begitu besar. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan proyeknya sendiri, walaupun masih menggunakan laboratorium perusahaan. Elsa dan Clive digerakkan oleh obsesi ilmiah dan keinginan personal untuk menciptakan sesuatu yang lebih kompleks. Mulai menambahkan elemen DNA yang tak terotorisasi. Mereka menyisipkan fragmen DNA manusia ke dalam campurannya. Sebuah keputusan yang sangat besar. Keputusan itu membuka pintu bagi munculnya sesuatu yang tidak akan mereka pernah duga. Everyone dances with everyone. Sepulang dari laboratorium, Elsa sempat menunjukkan foto apartemen yang lebih luas untuk mereka tinggali. Tapi sepertinya, Clive tidak menyetujuinya. Perbincangan mereka berubah menjadi adegan romantis. Namun karena film ini bergenre horor science fiksi, tiba-tiba handphone Clive berdering. It's Betty. Mereka pun segera menuju laboratorium. Tidak disangka, makhluk genetik ciptaan mereka bertumbuh sangat cepat. Di hari itu mereka berdua berusaha untuk mengeluarkan makhluk itu dari inseminasi. Namun hal tidak terduga pun terjadi. Tangan Elsa disengat oleh makhluk itu.
Tangannya pun terluka. Terlihat Clive dan Elsa mendekati sebuah inkubator. Mereka memeriksa makhluk itu. Mereka berpikir makhluk itu telah tewas di dalam inkubator. Namun siapa yang menyangka? Ternyata makhluk itu telah lahir di antara mereka. Clive? Gavin. Seperti layaknya anak kecil, makhluk itu ketakutan melihat kehadiran Elsa. Ia berlarian ke sana kemari, menjatuhkan barang-barang di ruangan itu. Tubuhnya kecil, kakinya panjang, dengan tangan yang pendek dan memiliki ekor. Sebagai wanita yang memiliki naluri seorang ibu, Elsa mencoba menenangkan makhluk itu. Namun Clive yang merasa khawatir, bergegas memasuki ruangan untuk membawa Elsa, dan pada akhirnya mereka menyalakan gas untuk membius makhluk kecil itu. Setelah semua itu terjadi, mereka pun melakukan penelitian pada organ dalamnya, dan mereka menemukan ada organ dalam yang tidak mereka ketahui fungsinya. Kind of self-defense mechanism. Or attack venom. What are these? Lungs? I guess we'll find out in the autopsy. Elsa menjelaskan pada Clive bahwa makhluk itu memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Itu berarti makhluk itu akan cepat meninggoy. Di sebuah ruangan laboratorium, Clive dan adiknya Gavin sedang berbincang tentang makhluk pertamanya yang ia ciptakan, Fred dan Ginger. Gavin mengatakan bahwa makhluk tersebut mengalami perubahan hormon. Apakah artinya jika hormon itu berubah, lantas jenis kelaminnya pun berubah? Di tengah perbincangan mereka terdengar suara Dren dari saluran udara. Makhluk kecil yang baru lahir itu dinamai Dren oleh Elsa. Lalu Clive menghampiri Elsa untuk memberi makan Dren. Dengan susah payah, Clive menyuapinya. Namun Dren menolak memakan makanan yang ia berikan. Ia meronta hingga jatuh dan menyenggol barang-barang termasuk permen yang biasa Elsa makan. This is impossible. Eat that. Good, see? Ini memberi pengetahuan baru pada mereka bahwa Dren menyukai gula. Kemudian Elsa segera mencampurkan permen pada makanan Dren yang Clive bawa. Scene maju hingga Dren terlihat seperti anak berumur 6 tahun. Elsa sedang bermain dengan Dren yang bertujuan untuk memonitor perkembangan cara berpikir Dren. Lalu tiba-tiba Clive masuk ke ruangan dan terkejut melihat Dren yang seharusnya tidak ada di ruangan itu. Pertengkaran kecil pun terjadi. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Tanpa disadari, suara mereka tertangkap oleh Gavin yang sedang lewat di depan pintu. Gavin mengudap-endap masuk ke ruangan tempat Elsa dan Clive berada untuk mendengarkan percakapan mereka. Tapi apa yang terjadi? Dengan raut wajah yang ketakutan, Gavin berlari meninggalkan ruangan tersebut. Terlihat Clive sedang memohon pada Gavin agar tidak menceritakan kejadian itu pada siapapun. Namun Gavin memperingatkan Clive agar menghentikan eksperimen gilanya itu. Lalu Clive dan Elsa memindahkan Dren ke gudang tentunya agar keberadaan Dren tidak diketahui siapapun. Sesampainya di gudang, ternyata Dren mengalami demam. Mereka berdua kebingungan. Lalu Clive memiliki ide untuk merendam Dren di dalam air. Di tengah-tengah kepanikan mereka, tiba-tiba Clive melakukan hal yang tidak Elsa duga. Ia menenggelamkan Dren ke dalam air. Dengan wajah yang panik dan sedih, Elsa mencoba menghalangi Clive. Namun usaha Elsa sia-sia.
Elsa menangis melihat Dren yang tidak bergerak, tubuhnya kaku di dalam air yang dingin. Kemudian kejadian yang mengejutkan pun terjadi. Dren kembali bernafas di dalam air. Lalu Elsa mengangkatnya, menyelimuti badan Dren untuk memberi kehangatan padanya. Cerita berlanjut hingga Dren menjadi dewasa. Di dalam kamar, Elsa menghadiahi sebuah boneka kepada Dren. Ikatan antara pencipta dan ciptaan pun semakin bertumbuh. Keesokan harinya, Elsa dan Cliff melakukan presentasi di hadapan banyak orang. Di sebuah gedung pertemuan, mereka memperkenalkan organisme hybrid yang mereka namai Fred dan Ginger sebagai pasangan. Tanpa mereka sadari, si betina telah berubah kelamin menjadi laki-laki, seperti yang Gavin telah sampaikan pada Cliff saat di laboratorium itu, dan pertengkaran antara makhluk hybrid pun tak terelakkan. Cliff dan Elsa kebingungan. Mengapa semua ini bisa terjadi? Darah di mana-mana. Penonton pun berlarian meninggalkan tempat duduk. Setelah itu, Cliff dan Elsa bertemu dengan John Carrot. John sangat menyayangkan kejadian tersebut. Ia kecewa. Mengapa mereka tidak mengetahui kalau makhluk itu bisa berubah kelamin? Lalu John menekan Elsa dan Cliff agar lebih cepat memperbaiki kesalahan mereka. Lalu Sean memperlihatkan Cliff dan Gavin bertengkar. Gavin mengkhawatirkan penelitian Cliff akan terbongkar karena Dren semakin dewasa. Kemudian mereka memutuskan untuk memindahkan Dren ke sebuah gudang di dekat rumah lama Elsa. Pada awalnya, Dren ketakutan di tempat barunya. Namun dengan berjalannya waktu, ia mulai nyaman di tempat itu. Sudah 7 hari Dren di gudang itu. Ia semakin dewasa. Dren semakin memperlihatkan sisi kebuasannya. Karena keinginannya untuk memelihara kucing tidak dipenuhi oleh Elsa dan Cliff, Dren pun pergi ke atap gudang. Dan Dren menunjukkan sesuatu yang baru pada mereka berdua. Pada hari berikutnya, Elsa tidak berangkat ke lab. Ia menemani Dren yang kondisi emosionalnya semakin mengkhawatirkan. Di saat Elsa merias Dren, Elsa menemukan sebuah gambar yang mirip dengan Cliff yang Dren buat. Malam pun tiba. Cliff pulang, memasuki gudang dan menyetel musik. Lalu ia menari bersama. Pada saat berdansa, Cliff menyadari sesuatu dan meninggalkan Dren. Keesokan harinya, Cliff membicarakan apa yang ia ketahui dengan Elsa. Your DNA. What? You put yourself into the experiment? Was this ever about science? Of course it was. It still is. Sungguh tidak disangka. Ternyata Elsa menyisipkan DNA-nya sendiri untuk menciptakan Dren. Setelah percakapan itu, Elsa pun mengunjungi Dren. Ia membawakan seekor kucing sebagai permintaan maafnya atas kejadian kemarin. Namun Elsa tidak pernah menyangka apa yang akan terjadi pada kucing tersebut. Seketika Elsa pun marah dan menampar Dren. Karena Dren memiliki insting binatang, ia menerkam Elsa dan mengancamnya dengan ekor yang berbisa itu. Lalu Dren diikat terlentang pada meja, dan Elsa memotong ekornya yang beracun, dengan harapan
Kedepannya Dren tidak bisa melukai siapapun. Clive pun datang, melihat semua itu, lalu melepaskan ikatan Dren karena merasa kasihan padanya. Kemudian Elsa membawa potongan ekor Dren itu untuk diteliti di laboratorium. Lalu ia mendapatkan protein CD356 yang selama ini sebagai tujuan riset mereka pada ekor Dren. Dengan kata lain, Elsa dan Clive telah berhasil pada penelitian mereka. Scene kembali pada Clive yang mengunjungi Dren di pagi hari. Dren tampak cantik dan menggoda Clive hingga kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi di pagi itu. Elsa pun pergi ke rumahnya dan Clive menyusulnya. Mereka bertengkar hebat, saling menyalahkan. Namun ketika Elsa menceritakan Dren menghasilkan protein yang selama ini dicari, mereka bersama-sama mendatangi Dren di gudang. Namun mereka tidak menemukannya. Hingga saat Elsa mencari di bak air, ia menemukan Dren telah sekarat di dalam bak itu. Mereka pun menguburkan Dren di antara pepohonan. Kesedihan meliputi hati mereka. Elsa menangis karena Dren telah pergi meninggalkannya. Di sini menjelaskan bahwa Elsa sangat menyayangi Dren. Di tengah kesedihan yang mereka alami, Gavin dan temannya datang dengan tujuan untuk membawa Dren. Karena mereka tahu Dren memiliki protein yang mereka cari selama ini. Tanpa mereka sadari, Dren berubah kelamin dan bangkit dari kuburnya, menyerang Gavin dan temannya. Clive dan Elsa mencoba melarikan diri. Namun di tengah jalan, Dren menangkap Clive. Elsa pun ketakutan dan berlari. Namun usahanya sia-sia. Dren menangkapnya saat berusaha keluar dari ranting-ranting di hutan itu. Di tengah keasikan Dren, Clive pun muncul menikaminya dengan kayu di perutnya. Tapi kayu itu hanya melukai Dren, tidak melumpuhkannya. Kemudian Dren yang memiliki insting binatang pun menerkam Clive. Di tengah-tengah pertarungan mereka, Elsa muncul membawa batu untuk memukul Dren. Namun sangat disayangkan, usaha Elsa untuk menyelamatkan Clive sia-sia. Clive tak terselamatkan karena telah disengat oleh Dren. Keesokan harinya, Elsa menemui Joan untuk menandatangani kontrak kerjanya. Karena ternyata Elsa hamil setelah berhubungan dengan Dren versi pria, yang artinya ia mengandung makhluk yang memiliki protein CD356. Splash adalah gambaran nyata tentang bagaimana ambisi manusia bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, rasa ingin tahu adalah bahan bakar untuk kemajuan dan perkembangan. Tanpa itu,
tidak akan ada penemuan, tidak ada perubahan, dan tidak ada masa depan. Tapi di sisi lain, ketika rasa ingin tahu berubah menjadi obsesi yang begitu besar, kita sering lupa akan batas, lupa akan tanggung jawab, bahkan lupa bahwa setiap tindakan punya konsekuensinya. Film ini mengingatkan kita bahwa manusia bukan hanya makhluk yang berpikir, tapi juga makhluk yang harus berhati nurani. Dalam hidup, kita sering menghadapi godaan untuk mengambil jalan pintas, mencoba hal-hal yang tampak menjanjikan meskipun melanggar prinsip. Entah itu dalam pekerjaan, hubungan, atau pilihan hidup sehari-hari. Splash mengajarkan jangan sampai keinginan kita akan sesuatu justru menghancurkan hal-hal berharga yang sudah kita miliki. Karena terkadang, apa yang kita ciptakan demi ambisi yang besar justru bisa menjadi bumerang yang merenggut kebahagiaan kita sendiri. Pada akhirnya, batas terbesar bukanlah teknologi, bukan pula sains, tetapi hati nurani manusia itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kemudahan rezeki oleh Tuhan dan alam semesta. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita film menarik selanjutnya. Sampai jumpa. Dah.